keringat. Lumayan. Ayo lanjut lagi. Dan kita bakal lewatin lemon ini. Dan simbolnya nih ada warna biru, sama hijau, sama oranye. Guys, kayak yang kalian lihat, ini jalannya udah lumayan mengecil. Kayak ini udah jurang, ke bawah tuh jurang semua. Iya, harus hati-hati. Guys, akhirnya kita bisa ngelihat lautan. Lihat deh, gila. Pemandangannya cakep banget. Dari atas bukit. Tuh. Gila. Ada kapal-kapal di bawah. Tuh. Kayak di Bali. Selamat pagi guys, selamat pagi. Kalian pasti bingung aku lagi di mana. Ya, aku udah nggak di Roma lagi. Jadi tadi malam aku ngambil bus malam menuju kota yang namanya La Spezia. Dan sekarang aku berada di desa yang namanya Biasa. Kenapa aku kesini? Karena aku mau explore Cinque Terre. Dan ya sekarang aku lagi perjalanan menuju National Park Cinque Terre. Itu kayak perbukitan gitu. Dan ya nanti ada juga pantai-pantainya. Di stay tune dan semoga asik hari ini perjalanannya. Jadi nama desanya ini adalah Biasa. Di desa kecil gitu, kayak di pinggiran coastnya Itali, pinggiran pantai Itali. Tapi di daerah pegunungan juga, jadi ada pegunungan bukit, kayak bukit sih lebih tepatnya. Pegunungan kayaknya enggak. Banyak perbukitan dan juga ada lautnya, ada pantainya. Dan kayak yang kalian lihat sini rumahnya, rumah-rumah lama, rumah-rumah tua semua. Asik ya. So guys, kita bakal ngambil rute ini 504 buat ke Cinque Terre-nya. Let's go. By the way, perjalanannya nih kayak di gang-gang gitu. Habis itu bakal lanjut ke hutan. Let's go. Kita udah mulai masuk daerah perbukitannya, udah mulai masuk hutan. Dan ini kalau kalian daki di Italia selalu ingat ada tanda warna putih sama merah. Itu adalah tanda jalurnya. Berarti kita udah di jalur yang benar. Let's go. Aku udah lepas jaket, soalnya lembab banget. Ini kayak literally rainforest. Jadi aku udah berkeringat banget dari tadi. Sekarang kita menuju jalurnya. Yuk, aduh. Dan di sini banyak banget nyamuk. Ya, namanya kayak aku bilang kayak rainforest, mungkin summer jadi ya kayak gini. Keringat. Lumayan. Ayo lanjut lagi. Uy. Sekarang nanya, kenapa kok pakai telas serempangan naik gunung? Jadi check in di hotel tuh di sini jam 3 sore. Dan aku udah nyampe dari jam 7 pagi. Mau nggak mau aku cuma bisa nitip doang. Dan tas gede semua dan isinya itu aku harus titipin. Jadi cuma bisa bawa tas kecil ini. Jadi barang-barang berharga semua aku bawa. Kayak kamera, habis itu dompet, air minum, semuanya di sini. Iya, begitu dah. Kalau traveling, ya. Oke, nggak apa-apa. Pick up this. Let's go, jalan lagi.
Guys, kita udah nyampe pelang berikutnya. Ini Cincaterre. Dan kita masih ke arah Via Maggiore. Jadi kita masih ke atas lagi, lanjut ke arah Via Maggiore. Masih di line yang sama, yaitu 537. Oke, kita lanjut lagi. Dari tadi sih jalannya menanjak ya, elevasinya lumayan. Makanya ini berkeringat banget. Lembab lagi kan, summer. Ya, begitulah. Guys, setelah 20-30 menitan jalannya elevasi, sekarang kita nemuin jalan gede kayak gini. Dan kita sekarang mesti cari restoran yang namanya Telegrafo. Soalnya itu merupakan titik buat kita belok. Oke, let's go. Istirahat dulu bentar, duduk sebentar. Dan ini restoran Telegrafonya. Lumayan juga ya. Capek. Guys, ini sekarang kita bakal ke rute yang baru, rute SVA. Dan kita bakal lewatin Lemon ini. Dan simbolnya ini ada warna biru, sama hijau, sama oranye. Pokoknya habis dari restoran tadi kita ngikutin jalan yang ini. Ada pelangnya di dekat. Kita lanjut guys, panas banget. Tapi jalannya udah nggak menanjak lagi, jadi aman. Ini mulai menurun. Lihat di sana, udah mulai nampak itu Cincaterre-nya. Ayo kita ke sana. Gila, bagus banget pandangannya. Di sana kita udah ngeliat laut semua, udah pantai, laut, dan kita masih di atas bukit. Kita mesti turun lagi. Dan kalian lihat ini ada kumpulan batu supaya tanahnya nggak longsor. Guys, kayak yang kalian lihat, ini jalannya udah lumayan mengecil. Kayak ini udah jurang, ke bawah tuh jurang semua. Iya, harus hati-hati. Ini adalah Lumen, nama tempat yang tadi di papan. Itu kayak kebun anggur gitu dia. Tuh guys, ini semua kebun anggur. Gila. Kita ngelewatin kebun anggur guys. Nama kebun anggurnya ini Stella di Lemon. Gila, ini baunya, wanginya. Guys, akhirnya kita bisa ngelihat lautan. Lihat deh, gila, pemandangannya cakep banget dari atas bukit. Tuh, gila, ada kapal-kapal di bawah. Tuh, kayak di Bali.
Wah gila, bagus banget sih, sumpah nggak bohong. Keren, 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 keren. Kita bakal lanjut lagi jalan ke bawah. Dan kayak kalian lihat depan, cantik banget pemandangannya. Nih, gue tunjukin. Tuh guys, lihat kita masih ke sana terus. Masih panjang perjalanan. Let's go. Dan ini panas banget, nggak bohong. Tapi cakep. Guys, kita udah ketemu pelang lagi. Kita tetap ikut jalurnya yang SVA sampai ke bawah. Oke, let's go. Kayak yang kalian lihat guys, ini di belakang kita ada gereja Our Lady. Gereja kecil, jadi kayak kapel gitu. Dan di sini kayak kalian bisa lihat dibuat untuk menghormati Santo Bernardo atau Bernardus. Di sini sih ditulisnya adalah dokter, habis itu father dan patron dari Liguria. Itu Santo Bernard de Clairvaux. Aku nggak tahu sih pronounce gimana, tapi ya kayak gitu. Jadi beliau lahir di tahun 1090, terus itu beliau meninggal di tahun 1174. Wow. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bawah. Jadi guys, karena ini sampingnya kebun anggur dan sepanjang jalan kalian lihat banyak bunga-bunga kayak gitu, cantik banget. Jadi warna-warni gitu loh. Keren banget. Ini aku kasih lihat di depan. Tuh. Ada bunga-bunga kecil, warna pink. So, warna kuning. Warna ungu juga. Cakep kan? Kayak seneng ngelihatnya gitu. Nggak tahu ya, kalau aku sih seneng aja ya. Kita lagi nyampe nih di Rio Maggiore. Sekarang udah masuk ke daerah perhutanan lagi. Aduh gila, hari itu panas banget. Nah bohong. Masuk daerah perhutanan lagi, rindang. Segar banget. Cakep banget. Kita udah nyampe di gereja di atas gunung. Gila, gerejanya tua banget sih. Dan lihat pemandangannya tuh semua cakep banget. Kalau ke samping bisa ngeliat lautan. Nih, lihat deh.
Nih. Beneran deh. Langsung lihat lautan semua. Tapi kalau misalnya ke sana langsung dapat gunung. Dua pemandangan sekaligus. Pemandangannya gila, cakep banget. Wah, gila guys. Saya mesti lihat sih. Gila. Guys, habis dari gereja ini di atas kita langsung turun lagi. Soalnya aku mau ke kotanya, mau belanja makanan dulu, lapar banget, belum makan dari pagi. Masih sekitar 30 menitan lagi sampai ke kota. Lihat, gila. Beneran laut tuh di bawah semua. Ada kapal gede. Wow, gila sih. Gila guys, pemandangannya cakep banget. Aku baru tahu loh di Eropa ada kayak gini. Gila. Guys, lihat deh pemandangannya di bawah. Gila, cakep banget. Wah, keren ya. Gila. Oke, kita lanjut ke bawah. Turun, let's go. Sambil menikmati pemandangan. Pemandangan boleh bagus, tapi kita mesti tetap turun ke bawah. Wih, terjat. Akhirnya nyampe ke jalan gedenya, guys. Akhirnya. Gila. Akhirnya. Guys, lihat ya pemandangannya. Ini dari kafenya. Ini belakang nih, sumpah cakep banget. Jadi kafenya tuh masih ada di atas bukit gitu. Dan pemandangannya langsung di bawah kota. Sumpah kayak di Bali, nggak bohong. Gila ya, cakep banget. So guys, jadi aku tadi itu habis turun dari tangga, lalu ngeliat kafe, cakep banget pemandangannya. Nih, tuh gila, kayak serasa di Bali. Makanya aku stop dulu, mau minum kopi bentar, biar ada energi, ada kafein. Habis itu baru turun ke kota. Oke? Cheers. Enak banget.
Aku tadi mesan latte macchiato. Lumayan sih tadi. Capek juga naik dari biasa tembus sampai Rio Maggiore. Enak lagi latte macchiato-nya. Dan by the way ya, harga kopi di Italia itu murah-murah. 1,5 cappuccino, latte macchiato 2,5. Nggak kayak di Jerman. Di Jerman tuh gila. Cappuccino 4,5, nggak masuk akal, gila. Aduh, untung. Habis itu kopinya enak-enak lagi di sini. Mungkin campuran susunya yang beda ya. Jadi nggak tahu gimana, beda rasanya, gurih gitu, creamy. Gila guys. Jadi tadi kita udah selesai ngafe. Sekarang aku mau ke kotanya Rio Maggiore. Soalnya di kotaku yang aku nginepin di biasa nggak ada supermarket, literally cuma desa doang. Aku udah cek tadi. Jadi makanya aku sekalian belanja di sini. Lihat deh pemandangannya pas turun, cakep. Nih. Lihat deh, jalannya terjal banget itu ke bawah. Ini kalau kegelincir sedikit, udah jadi seluncuran, nah, fix. Kita akhirnya nyampe bawah. Gila. Aduh, sumpah vibe-nya tau gak sih kayak di mana? Kayak di Bali, nggak bohong. Wah, gila. Tuh, lihat deh. Wah. Guys, aku udah turun. Dan seperti yang kalian lihat, ini di dalam kotanya. Tinggi-tinggi banget rupanya bangunannya, gila. Aduh. Tuh, lihat deh. Tuh, tinggi banget tuh sampai ke atas. Udah, aku kira bangunannya nggak tinggi-tinggi, rupanya tinggi banget. Pas kita udah di groundnya. Kita sekarang OTW supermarket. Gila, capek banget sih sumpah. Tapi worth it sih. Kotanya tuh kayak unik gitu loh. Tau gak kayak apa? Kayak labirin. Ya, apakah kita sudah di jalan yang benar? Ayo kita cek Google Map. Ngebolang kita guys. Wablah, kita udah di jalan gede. Oh, ini gereja guys. Jadi aku harus beli makanan dulu, soalnya udah mau tutup. Udah di pusat tengah kota, rupanya guys, rame banget, nggak bohong. Lihat deh, nih di mana-mana banyak turis. Oh, kira bakal sepi kotanya. Wah, rame banget. Gila. Nyobain lemon juice lokal, segar banget sumpah ya bohong. Harganya 3 euro.
Sumpah sih, ini kotanya turisi banget. Gak nyangka bakal rame banget kayak gini. Guys, lihat deh. Kita lagi literally di Bali, fix. Banyak banget kapal-kapal buat disewain. Terus tuh bisa berenang juga tuh. Gila. Sayang banget sih. Kalau aku ada bawa baju ganti pasti aku masuk juga, panas banget, enak banget nih kalau mandi. Ada, udah bawa baju ganti, ya nggak bisa ya. Ada. Ini aku gede banget, jadi pulangnya pakai bus. Sekarang kita menuju kota biasa buat check-in. Tadi belum check-in sama sekali dan barang masih.